Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kiwir melipir lagi, nibla lagi di hadapan pemirsa sekalian. Bang Kiwir ucapin makasih yang udah setia nontonin video-videonya Bang Kiwir, yang udah ngedukung channelnya Bang Kiwir. Mudah-mudahan semua berkah dan sehat selalu. Oh ya guys, Bang Kiwir kali ini mau nampilin cerita yang cukup mistis, cerita yang menimbulkan suasana yang horor ya. Bang Kiwir punya kenalan yang kebetulan udah akrab sama Bang Kiwir. Dia bilang punya pengalaman yang cukup horor. Apa pengalamannya dan apa ceritanya? Pantengin terus channelnya Bang Kiwir dan saksiin nanti Bang Kiwir mau ngelipir, mau nemuin orangnya. Oke guys, gitu aja. Makasih buat semuanya. Sukses terus buat Bang Kiwir, Putra Depok. Oke guys, ya ini Bang Kiwir udah ketemu sama salah satu warga Depok. Ya mungkin sebagian udah sering lihat karena udah sering terbit nongol beberapa waktu yang lalu ya guys di channelnya Bang Kiwir. Ini Babeh Mahari yang katanya pernah cerita sama Bang Kiwir di dalam kehidupannya guys, punya cerita mistis. Nah, ceritanya nih apaan guys? Ceritanya nanti langsung aja Babeh yang ngoceh sendiri ya, yang cerita-cerita sendiri. Oke Beh, assalamualaikum Beh. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Iya. Nah Babeh kan waktu itu pernah ngomong sama ini Beh, tahun 70-an ya Be katanya ya. Iya betul. Pernah punya cerita mistis waktu Babe lagi masih bujangan, jangan-jangan katanya. Iya betul, tahun 7 bulan masih bujangan saya. Nah ini bisa diceritain Be di penontonnya Bang Kiwir Be. Gimana Ya, Be itu ceritanya? tahun 70-an waktu itu saya kerja sama Pak Dokter. Saya kerja Pak Dokter, kalau pulang malam tidurnya di belakang garasi mobil. Oh jadi Babe dulu pernah kerja sama seorang dokter gitu Be? Betul. Itu di garasi mobil Babe tidurnya gitu ya? Iya di belakang garasi mobil. Di belakang garasi mobil. Ada kamar. Itu garasi buat apa gitu Be? Depannya garasi, belakangnya begitu kamar gitu. Saya tidur di situ, malam baru dia jagain mobil lah gitu. Jagain mobil. Iya. Ya jadi guys, tahun 70-an Babe kita ini pernah kerja sama seorang dokter dan kebetulan nggak pulang, tidurnya di situ, tepatnya ada di belakang garasi. Betul, iya. Nah, boleh dilanjut Be? Ya, setelah itu saya malam tidur. Pertama-tama malam tidur saya nggak ada apa-apa. Ke berapa? Kayak seminggu kemudian saya tidur di situ. Saya tidak tidur, selalu ada bisik-bisikan, digodain sampai saya tidak bisa tidur. Pada malam itu saya kesana seolah-olah ada yang bisik-bisik, bisikan halus. Nah itu kan pasti malam nih Be ya, Babe mau tidur lagi tuh. Itu jam berapaan itu Be? Saya kira jam 11 malam. Jam 11 malam ya? Iya, waktu itu jam 11 malam kira-kira. Nah waktu saya tidur, saya nggak bisa tidur sampai lewat dari jam 11 hingga saya tidur. Ada bisik-bisikan, suara halus berbunyi. Saya suruh buka selimut, buka selimut. Terus dia kenal satu ruangan adalah seperti hordeng yang bergerak-gerak itu, sering seperti angin ada. Terus saya nggak bisa tidur, buka itu suruh buka, itu saya buka selimut. Ada bisik-bisikan seperti itu, ada bayang-bayang di seputar itu berangin, putar begitu. Nah, saya waktu itu merasa, wah ada apa ya? Saya baca-baca Al-Quran, tetap masih saya nggak bisa tidur juga, tetap digodain terus. Akhirnya saya tanpa permisi yang punya rumah, saya keluar rumah lewat pagar.
itu keluar melalui pagar buat nyari angin aja, ngilangin rasa takut atau gimana, atau kabur dari terus selamanya gitu? Menghilangin rasa takut aja. Ngilangin rasa takut gitu. Sampai nunggu di tukang apa namanya di luar itu, di tukang rokok. Warung ada saya pedagang rokok pagi ya. Sambil nunggu pagi ya. Iya betul, sambil nunggu pagi. Nah itu kejadiannya itu di daerah mana? Daerah Jakarta di Keramat Studio. Daerah Jakarta, Keramat Studio. Situ namanya Keramat Jaya, ada Keramat Jaya. Situ saya kebetulan kerja di situ, aku masih bujang. Itu jelas saya baru ngalami, kita jangan sampai lagi ngalami lagi ya. Itu betul-betul kelihatan itu bayang-bayangan muter itu di ruangan, orang yang benar-benar gerak. Nah, anehnya kalau saya tidur selalu ada bisik-bisikan, suruh buka selimut saya gitu. Oh gitu. Iya gitu. Jadi waktu posisi Babe tidur ada bayang-bayang, itu bayangnya berupa apa nih tuh Be? Sosok apa-apa gitu? Bayang-bayang kayak berbentuk cahaya aja gitu, muter-muter cahaya putih gitu. Cahaya putih gitu ya. Dan seperti ada tadi Babe cerita hording-hording bergerak gitu. Iya betul, iya. Ya jadi kejadiannya tahun 70-an guys, itu di daerah Jakarta. Yang tadi Babe bilang waktu Babe masih kerja dulu tahun 70-an itu sama seorang dokter, dan Babe tidurnya di belakang garasi. Itu garasi itu dipakai buat supir-supir ya. Iya, ada supir buat malam. Buat supir-supir malam yang tidur di situ. Pas malam guys, pas malam nih Babe mau tidur, itu udah berapa lama kerja Be? Posisinya waktu kejadian itu? Saya waktu itu kerja kurang lebih baru 7 bulan. Iya, kerja baru 7 bulan, jadi belum genep setahun guys. Udah ngalamin gangguan pada waktu malam mau tidur, ada bisikan-bisikan, ya seperti ada juga hording-hording yang bergerak ya, atau segala macam. Kenapa orang tidur sampai saya kurus? Sampai kurus saya karena kurang tidur, memang udah sampai saya kurus, walaupun makan cukup kurus saya, nggak mau kurus. Oh jadi kejadiannya bukan sekali malam itu doang? Nah, sering. Iya. Oh jadi kejadiannya sering guys, tiap malam Babe itu tidur ada gangguan-gangguan itu, jadi kelebatan berupa cahaya. Dan kejadiannya bukan satu kali aja, jadi Babe ini cerita sampai boleh dibilang nggak semangat gitu ya. Nggak bisa makan, udah bawaannya was-was gitu, jadi timbulnya kurang tidur, istirahat kurang, digangguin sampai badannya kurus. Betul ya. Tapi itu habis kejadian itu Babe masih kerja berapa lama lagi? Kira-kira kurang 2 bulan saya mengundurkan diri. Ya jadi kurang lebih 2 bulan mengundurkan diri, tapi sampai terakhir Babe kerja situ masih ngalamin gangguan gitu. Karena diganggu terus, saya bertahan walaupun udah kecukupan gaji semua, makan cukup, tapi karena malam saya tidur susah, akhirnya saya mengundurkan diri gitu, berhenti kerja. Kayak gitu. Jadi saya tidak nyaman dan nyenyak karena digodain terus tiap malam. Godain terus tiap malam deh ya. Ya jadi kejadian itu emang ya bikin kita nggak nyaman deh ya. Iya benar. Ya jadi gitu guys. Jadi Babe ini pada saat kerja walaupun udah gaji apa segala macam fasilitas mungkin ya. Iya udah mencukupi. Udah mencukupi, tapi jadi nggak kerasan gitu. Iya benar. Oke Be, makasih ceritanya Be ya. Iya. Mudah-mudahan sehat ya Be. Terus. Alhamdulillah sehat ya. Oke guys, itu aja sekelumit cerita mistis pengalaman dari Babe kita, Babe Mahari. Nah ceritanya ini yang tadi dibilang waktu Babe masih kerja, berkeluarga juga belum Be ya? Belum. Tahun 70-an. Nah kejadian yang Babe ceritain ini, mungkin teman-teman semua nih ya, saudari-saudari semua, encang-encingnya Babe, mak baba, empok abang, pokoknya semuanya mungkin punya pendapat gitu. Apa yang dialamin sama Babe kita ini waktu itu gitu. Oke guys, sekali lagi Bang Kiwir ucapin makasih buat semuanya, berkah dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.